Sasakala, sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Asal-usul Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Banjaran merupakan satu desa di Kabupaten Majalengka yang mempunyai keterikatan sejarah dengan Kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Indonesia karena berlatar belakang sejarah yang begitu erat dan bertaut satu sama lainnya. Leluhur Desa Banjaran yang kini dimakamkan di Blok Banjaran Girang, dikenal dengan nama Mbah Dalem Arya Saringsingan, merupakan leluhur yang hingga kini makam keramatnya masih sering menjadi tempat ziarah, terutama orang-orang dari Jawa Tengah, Cirebon, bahkan dari daerah luar Kepulauan Jawa. Diceritakan pada tahun 1590, Raja kelima Talagamanggung, yaitu Pangeran Setiapati Arya Kikis atau Sunan Wanapri, beliau wafat. Beliau merupakan putra kedua dari 6 bersaudara Ratu Sunyalarang, yang digantikan oleh putra ketiganya yaitu Pangeran Apun Surawijaya untuk melanjutkan kerajaan Talagamanggung. Kerajaan pada masa Pangeran Apun Surawijaya saat itu dititik beratkan pada bidang agama, sehingga jalinan komunikasi dengan kerajaan Cirebon semakin erat dan semakin bersatu dalam kenegaraannya. Salah satu putri dari Ibunda Ratu Sunyalarang, yaitu Ratu Radea, menikah dengan putra Sunan Umbu Luar, yaitu Raden Ulun Parancaherang, yang dikenal dengan nama Mbah Dalem Arya Saringsingan. Beliau sangat disegani oleh masyarakat karena kejujuran, keberanian, dan kesaktiannya. Sang Raja Mataram sering melakukan kejuaraan rutin adu muncang dan balapan kuda. Kabar sayembara itu sampai ke telinga kerajaan-kerajaan di wilayah Cirebon, termasuk kerajaan Talagamanggung. Melihat kesaktian dan kesabaran Mbah Dalem Arya Saringsingan, kerajaan Talagamanggung mengutus beliau untuk berangkat ke Mataram mengikuti kejuaraan tersebut. Hanya berbekal tekad yang kuat untuk membela kerajaan, berangkatlah Mbah Dalem Arya Saringsingan menuju kerajaan Mataram. Beliau berangkat melalui Kuningan, dan di sanalah beliau mendapatkan bekal, yaitu seekor kuda kecil yang kini lebih sering kita kenal dengan kuda Kuningan. Sesudah dari Kuningan, beliau mencari sebuah muncang di daerah Cilimus, dan sampai sekarang biji muncang Cilimus terkenal kuat. Setelah beberapa hari perjalanan, Mbah Dalem Arya Saringsingan tiba di kerajaan Mataram. Beliau mendapatkan urutan terakhir, baik dalam pertandingan balapan kuda maupun adu muncang. Dalam balapan kuda, Mbah Dalem Arya Saringsingan dengan kesaktiannya berhasil menjadi juara. Dan dalam adu muncang, Mbah Dalem Arya Saringsingan berhasil membuka kedok kecurangan dari Sang Raja Mataram. Ternyata, Sang Raja Mataram menggunakan muncang yang terbuat dari baja. Hal itulah yang membuat Mbah Dalem Arya Saringsingan berniat membuka kebenaran dan menegakkan keadilan. Raja Mataram murka
karena kedok keberhasilannya selama ini terbongkar. Seperti biasanya juga selepas acara kompetisi, Raja Mataram mengumpulkan para utusan untuk memberi hormat pada Raja Mataram. Namun tidak seperti biasanya. Kali ini para utusan melakukan sembah sujud yang diakhiri dengan senyum yang berbeda, seolah menertawakan sang raja. Merasa ada yang janggal dalam setiap penghormatan utusan, masuklah Raja Mataram ke dalam istana dan berkaca diri. Alangkah terkejutnya Raja Mataram setelah melihat mukanya sendiri yang tampak dengan jelas bahwa kumisnya ternyata hilang sebelah. Raja Mataram berpikir ini adalah ulah dari Arya Saringsingan, karena hanya dialah yang mempunyai kesaktian untuk melakukan hal itu. Tanpa berpikir panjang, Raja Mataram langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Mbah Dalem Arya Saringsingan. Namun tidak segampang yang diperintahkan, karena kesaktian Mbah Dalem Arya Saringsingan ternyata sulit untuk bisa ditangkap. Jika oleh prajurit Mbah Dalem Arya Saringsingan tampak ada di selatan, namun setelah dikepung ternyata nampak ada di utara. Begitupun jika tampak di utara, ternyata ada di timur. Karena itu pula lah digelarkan padanya Saringsingan, yang artinya susah untuk ditemui dan ditangkap oleh prajurit Mataram. Pengejaran pasukan Mataram terhadap Mbah Dalem Arya Saringsingan dari wilayah selatan terus dilakukan sampai ke wilayah perbatasan Talaga, tepatnya di mata air Citungtung. Di sana, prajurit Mataram menghentikan pengejaran karena Mbah Dalem Arya Saringsingan tersebut dijebak oleh air yang begitu bening dan tikar dari daun pulus, sehingga prajurit Mataram banyak yang mati setelah meneguk air seolah tidur di tikar daun pulus tersebut. Makanya mata air itu diberi nama Citungtung, yang artinya panungtungan atau yang terakhir. Dari wilayah utara, pengejaran berhenti di perbatasan Banjaran, tepatnya di daerah Wates Girimulya. Mereka di sana dihadang oleh pasukan kerajaan Talaga Manggung dengan menggunakan pagar bambu. Sampai sekarang, daerah itu diberi nama Wates, yang artinya batas, dan di sana tumbuh banyak pohon-pohon bambu. Namun ada beberapa prajurit kerajaan Mataram yang berhasil masuk menyamar ke daerah Banjaran. Tapi hal itu tidak berjalan mulus untuk menangkap Mbah Dalem Arya Saringsingan, karena sebelum mereka datang ke Padepokan atau ke Banjaran Girang, oleh kesaktian Mbah Dalem Arya Saringsingan dialihkan jalannya ke arah barat. Kini tanda itu dikenal lewat sungai kecil Cisempong. Artinya disempongkeun atau dialihkan, sehingga Mbah Dalem Arya Saringsingan tetap aman di padepokannya. Karena peristiwa Mbah Dalem Arya Saringsingan itulah, para tetua-tetua kerajaan dan rakyat berpendapat bahwa padepokan Mbah Dalem Arya Saringsingan akan banyak dikunjungi tamu atau orang yang mau berguru ilmu kesaktian. Maka disebutlah Babanjiran atau Banjaran, yang artinya kebanjiran oleh tamu, baik yang mau berguru ilmu ataupun yang hanya sekedar berziarah. Hal itu sampai sekarang terbukti bahwa tamu yang datang ke Mbah Dalem Arya Saringsingan mayoritas dari daerah Cirebon, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Bahkan ada yang sengaja datang berkunjung dari luar Pulau Jawa untuk berziarah ke makam Mbah Dalem Arya Saringsingan tersebut. Setelah aman dari masalah dengan Mataram,
Mbah Dalem Arya Saringsingan membuat kerajaan yang diberi nama Kerajaan Banjaran yang berasaskan keislaman, tapi posisi kerajaannya tidak berada di Padepokan, melainkan jauh ke depan, sekarang menjadi Balai Desa Banjaran, dengan maksud tujuan agar tempat pertapaan atau padepokan tempat menyepi dirinya jauh dari keramaian dan kegiatan pemerintahan. Kerajaan Banjaran waktu itu dipimpin oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan dengan bidang-bidang kelembagaannya, di antaranya bidang kebudayaan dipercayakan kepada Mbah Buyut Nayaga, bidang keagamaan dipercayakan kepada Kiai Santri Kuning, bidang kesehatan dipercayakan kepada Raden Ama Ucu, bidang pertanian dipercayakan kepada Kiai Latif, Panglima Perang dipercayakan kepada Kiai Sabit, dan Penggawa Gapura dipercayakan kepada Eyang Kopral. Barang-barang pusaka pada masa kerajaan Banjaran seperti Goong Renceng diperintahkan oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan untuk diserahkan oleh Mbah Buyut Nayaga selaku bidang kebudayaan kepada Kerajaan Talaga Manggung agar tidak terjadi hal-hal yang musyrik terhadap prajuritnya, mengingat faham yang dianut oleh Kerajaan Banjaran adalah Islam. Goong Renceng adalah barang pusaka yang sekarang ada di Museum Talaga Manggung, dan konon kabarnya jika goong tersebut dinaikkan ke atas panggung, maka akan ada berbunyi sendiri karena ditabuh oleh kesaktian Mbah Buyut Nayaga. Setelah Raja Arya Saringsingan wafat, para bala di kerajaan Mbah Dalem Arya Saringsingan ketika meninggal tidak dikubur, melainkan menjelma menjadi banyak pohon waru, dan jika prajurit atau rakyatnya yang membutuhkan pertolongan, maka sudah disediakan sebuah kolam dari mata air yang letaknya tidak jauh dari makam keramatnya, yang diberi nama Situ Hideng. Dari cerita turun-temurun dan adat kebiasaan para leluhur hingga kini, jika ada calon yang ingin menjadi kepala desa Banjaran atau yang hendak menjadi calon pegawai apapun, maka kebiasaannya yaitu ziarah ke makam Mbah Dalem Arya Saringsingan. Wallahu a'lam.